Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya untuk kelas 11 yaitu masuk ke gelombang bunyi. Oke. Nah, untuk gelombang bunyi sendiri ini kompetensi dasar yang harus kalian capai itu adalah KD38 yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Ya. Nah, untuk gelombang bunyi sendiri, agenda kita ini ada 5 yang mau kita pelajari ya. Yang pertama kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Dan kita akan mempelajari tentang cepat rambat bunyi, lalu resonansi sumber bunyi, lalu gejala gelombang bunyi, dan terakhir adalah intensitas dan taraf intensitas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar cuman sampai di bagian C saja ya, pada bagian resonansi sumber bunyi. Bagian yang D dan E akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup ya. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, bagian pendahuluan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, bunyi itu tergolong gelombang mekanik. Masih ingat ya, kalau gelombang mekanik itu dia membutuhkan medium. Nah, jadi kalau tidak ada mediumnya, berarti bunyi itu tidak dapat merambat. Kita tidak bisa mendengarnya. Ya, berbeda dengan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik kan dia walaupun tanpa medium tetap dapat merambat. Contohnya seperti cahaya. Ya, cahaya itu bisa merambat walaupun tanpa medium. Tapi kalau bunyi, dia butuh medium. Nah, mediumnya bisa berupa zat padat, zat cair maupun zat gas. Paham ya? Oke, jadi dia butuh medium untuk merambat. Kemudian yang kedua, gelombang bunyi tergolong gelombang longitudinal. Ya, jadi dia bukan gelombang transversal. Kalau yang transversal kan kita udah pelajarin kemarin tuh yang di gelombang berjalan ada bukit dan lembagnya ya. Nah, kalau gelombang longitudinal dia punya rapatan dan renggangan. Nah, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Oke. Kemudian, ini ada klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya, terdiri atas 3. Yang pertama kita sebut bunyi infrasonik. Dia ini bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Berarti kan sangat kecil sekali ya. Nah, biasanya manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik ini. Yang mendengarnya biasanya berupa hewan. Hewan apa saja? Seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Nah, mereka bisa mendengarkan. Ya, jadi kalau misalkan biasanya anjing nih ya, anjing ini kan dia bisa mendengar bunyi infrasonik. Makanya anjing ini dijadikan penjaga rumah. Karena kalau malam-malam ada maling kan suaranya mengendap-endap gitu ya. Nah, kita manusia lagi tidur mungkin nggak dengar. Nah, tapi kalau anjing dia bisa dengarkan. Tuh. Nah, kemudian ada yang kedua namanya adalah audiosonik. Nah, kalau audiosonik ini adalah eh, bunyi dengan frekuensi yang rentangnya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini adalah bunyi-bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Ya. Jadi manusia dan hewan-hewan lain itu biasanya mendengarkan bunyi dari 20 Hz sampai 20. Lalu yang terakhir adalah ultrasonik. Nah, ini yang lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini juga manusia nggak bisa dengarkan ini yang lebih dari 20.000 Hz. Dia sangat tinggi sekali frekuensinya ya. Nah, yang bisa mendengarkan itu biasanya adalah kelelawar dan lumba. Oke, ya. Nah, berarti ini lumba-lumba ini hebat ya. Bisa dari yang infrasonik sampai ke ultrasonik bisa didengarkan semua. Nah, tapi ada hal yang menarik. Di sini kan dibilang bahwa audiosonik itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Manusia bisa dengarkan dari 20 sampai 20.000. Katanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Maksudnya seperti apa, Pak? Memang sih kita itu bisa mendengarkan 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tapi seiring dengan bertambahnya usia kita, maka rentang pendengaran kita ini akan semakin mengecil. Ya, jadi kita mungkin suatu saat tidak akan bisa lagi mendengarkan bunyi yang rentangnya itu 20.000 Hz. Ini sudah terlalu tinggi. Telinga kita sudah rusak gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang sudah sampai 20 ya. Nah, saya punya video. Coba kita perhatikan video berikut ya.
We've gathered a group of volunteers, ranging in ages from 8 to 71, and are putting them to the test in our first Battle of the Ages contest. All right, you guys, I'm going to play a series of sounds, and if you can hear the sound, I want you all to raise your hands up. Your right hand, you're going to keep it there, all right? Ya. For those of you watching at home, feel free to play along. Ready? 8,000 hertz. Bisa dengar nggak? Nah, yang bisa dengar boleh angkat tangan. Right. All of you can hear that first frequency. I'm going to play another sound in another frequency. If you still hear it, keep your hands up. If you can't, bring your hand down. 10,000 hertz. 10.000 hertz. Nah, ternyata orang yang sudah tua-tua itu tidak bisa Okay, mendengar we seem to have 10.000 lost hertz. our 60 and over crowd. You guys look great, though. Let's raise the frequency even more. Nah, sekarang 14,000 hertz. Nah, Okay, we lost you, we lost you. Nah, mereka nggak bisa Very dengar juga fit, ini. I can tell. 16,000 hertz. 16.000 hertz. Nah, ternyata mereka Okay, at juga bisa 16,000 hertz, we've lost all of our grown-ups. Nah, But semua we orang still dewasanya have our sudah youngest bisa members of dengar. the crowd with their hands Tapi up. yang Luke, masih tell remaja, everybody yang how masih old anak-anak you are. bisa mendengarkan. 8 years old. Your fresh ears still can pick up these faint frequencies. I've been cleaning them. Nice work. Now we're taking it up to 18,000 hertz. You guys ready? 18.000 hertz ada yang bisa dengar? 18,000 hertz, we've lost 23 and 19. But the under 18 crowd is intact. 18,000 hertz, that's pretty impressive. 18. Enjoy it while it lasts. Anak kecil ini masih bisa mendengarkan. So, how Tapi about yang, you at home? Were you sudah able to pick remaja out that tadi, final tone? itu ternyata Or were dia you sudah left tidak bisa listening to the mendengarkan sound of 18.000. silence? Well, either way, you may have noticed a trend. As this chart shows, the higher the frequency, the younger you typically have to be to hear that sound. So why is that the case, and what does it have to do with your brain? To help answer that, here's Yale University's Brian Scholl. Sounds out in Jadi semakin tinggi usianya, ternyata semakin rendah capaian frekuensinya tadi ya. Jadi tidak semuanya kita bisa dengarkan. Semakin bertambah usia kita, ternyata capaian frekuensi tertinggi yang bisa kita dengar itu juga semakin paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang agenda kedua, kita mempelajari tentang cepat rambat bunyi. Ya, cepat rambat bunyinya ini kita pelajari yang cepat rambat secara umum, lalu pada senar dan juga pada medium. Oke. Nah, yang pertama, secara umum untuk cepat rambat bunyi itu rumusnya sama seperti rumus GLB, yaitu S dibagi dengan T, di mana S-nya adalah jarak tempuh, T-nya adalah waktu dengan satuan masing-masing meter dan sekon, maka V cepat rambat bunyi satuannya adalah meter per sekon. Secara umum seperti itu. Oke. Lalu bagaimana kalau pada dawai atau pada senar? Nah, kalau pada dawai atau pada senar, ini kan pada zat padat nih. Nah, nanti dia ini akan mengikuti suatu hukum yang namanya hukum Mersenne. Hukum Mersenne itu rumusnya seperti ini awalnya. Ya, V itu sama dengan akar dari F dibagi dengan mu, seperti ini. Ya, V-nya adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Ini cepat rambat gelombang pada dawai ya. F itu adalah gaya tegangan tali atau dawainya. Jadi kalau misalnya kita punya dawai seperti dawai gitar atau senar gitar, itu kan tegang ya. Nah, berarti nanti dia akan ada gaya tegangnya. Ya, satuannya Newton. Dan mu itu adalah massa, ini bukan massa jenis ya. Harusnya massa tali saja. Massa tali tiap satuan panjang. Jadi kalau senarnya itu punya panjang berapa, misalkan panjangnya 2 meter, masanya ternyata adalah 500 gram, misalkan seperti itu. Maka mu-nya adalah M-nya, masanya 500 gram dibagi dengan L-nya 2 meter. Satuannya adalah kilogram per. Jadi sini ya, mu itu adalah massa tali per satuan panjang. Atau boleh juga mu itu adalah rho dikalikan dengan A, di mana rho itu merupakan massa jenis talinya tadi, ya, satuannya kilogram per meter kubik, sementara A itulah luas penampang dari talinya, satuannya adalah meter kuadrat. Oke. Nah, karena mu ini sama dengan M dibagi dengan L, ya, berarti F dibagi M per L itu sama aja dengan F dikali L per M. Ingat ya, bahwa pembagian pecahan itu sama dengan perkaliannya yang dibalik, ya kan? Berarti F dibagi M per L itu sama dengan F dikalikan dengan L per M. Maka nanti boleh langsung gunakan V sama dengan akar dari FL per M. Kalau dalam soal itu sudah diketahui M dan L-nya berapa. Ya.
Nah, karena siapa tahu soalnya ngasih taunya mu, ada mu-nya, maka gunakan rumus yang ini. Tapi kalau ada L dan M-nya, maka gunakan rumus yang. Atau mungkin nanti dia ada rho dan A-nya, maka boleh gunakan rumus yang ini. Karena kan awalnya F dibagi dengan mu. Mu itu boleh rho kali A. Maka nanti boleh juga gunakan rumus akar F dibagi dengan rho kali A. Ya, jadi rumusnya ada 3. Nah, nanti tergantung soalnya yang diketahui apa saja, maka gunakan salah satu. Paham ya? Itu pada dawai atau pada senar. Bagaimana dengan pada medium? Mediumnya kan ada 3. Pada zat padat, ya, cepat tambah bunyi pada zat padat, rumusnya seperti ini. P sama dengan akar E dibagi dengan rho. E itu adalah modulus Young atau modulus elastis, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ya, E ini sebenarnya udah pernah dipelajarin dulu di kelas 10 kalau tidak salah, atau kelas 11 ya, semester 1. Nah, tentang elastisitas. Nah, jadi kalau kalian sudah belajar elastisitas, nah, E itu adalah modulus elastis atau modulus Young. Bagi dengan massa jenis benda padatnya itu berapa. Oke. Kalau pada zat cair, maka nanti gunakan rumus akar dari B dibagi dengan rho. B ini adalah modulus bulk. Ini modulus elastis juga, tapi pada zat cair. Nah, B itu dalam pelajaran SMA itu tidak pernah diajarkan. Ya, nanti kalau misalkan di kuliahan, di S1, kemudian ngambil fisika, misalkan ngambil pendidikan fisika atau fisika murni, nah mungkin nanti akan diajari tentang modulus bulk. Nah, untuk sekarang cukup diketahui saja ya, bahwa B itu adalah modulus bulk. Itu adalah modulus elastis pada zat cair. Oke. Nah, kemudian cepat lambat bunyi pada gas, ini rumusnya agak ribet. Nah, ini rumusnya lebih mirip ke rumus kimia ya, yaitu akar dari gamma RT dibagi dengan MR. Gamma ini namanya adalah tetapan Laplace. Itu nanti diketahui dalam soal. Kalau gasnya oksigen misalkan, tetapan Laplace-nya berapa? Gasnya karbon dioksida misalkan, tetapan Laplace-nya berapa? Itu diketahui dalam soal. Nah, kemudian R itulah tetapan gas ideal yang dalam kimia ya, nilainya adalah 8,31 biasanya kalau di kimia ya. Nah, ini dibulatkan di 8,3 Joule per mol Kelvin. Dan T adalah suhu mutlak, satuannya harus dalam Kelvin, bukan dalam derajat Celcius. Ya. Kalau dalam soal dalam derajat Celcius gimana Pak? Ya tinggal ditambahkan. Ya. Kalau kita mau cari yang Kelvin, itu adalah yang derajat Celcius ditambah dengan 270. Oke. Kemudian MR, ini di kimia juga sudah ada. Massa molekul relatif. Itu adalah satunya kilogram per kilomol. Atau boleh juga gram per mol, itu sama aja. Oke. MR itu misalkan kalau kayak oksigen itu MR-nya adalah 32. Karena kan kalau O itu AR-nya kan 16 ya. Berarti kalau O2 itu adalah 32 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Agenda ketiga kita adalah resonansi bunyi. Yang kita pelajari adalah resonansi pada dawai atau pada senar. Dan yang kedua adalah pada pipa organa. Oke. Sekarang kita masuk ke resonansi itu apa sih? Resonansi itulah bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar akibat kesamaan frekuensi. Jadi di sini poin pentingnya adalah frekuensinya itu sama. Awalnya benda itu tidak bergetar, ya. Tetapi karena ada benda lain yang bergetar dengan frekuensi alamiah yang sama, maka benda tadi ikut bergetar. Nah, itu namanya resonansi. Ya. Nah, kalau resonansi itu terjadi pada alat musik, maka nanti akan dihasilkan yang namanya nada-nada yang harmonik. Ya. Nada harmonik itu artinya dia tuh akan berkelipatan. Misalkan dia punya nada dasar sekian. Nah, nanti nada atas yang pertamanya akan menjadi 2 kalinya. Yang selanjutnya akan jadi 3 kalinya dan seterusnya. Oke. Nah, frekuensi nada dapat dihasilkan dengan menggunakan dawai atau pipa organa. Ini yang akan kita bahas. Pada dawai frekuensi nadanya itu seperti apa? Pada pipa organa seperti apa? Ya. Pertama kita ke dawai terlebih dahulu. Kalau dawai udah pada paham aja ya. Dawai itu misalkan terdapat pada gitar atau kalau pada alat musik tradisional kita itu ada namanya sasando ya. Atau pada biola atau pada harpa. Itu kan pada dawai semua ya. Nah, kalau kita menentukan frekuensi nada dasarnya, nada dasar itu adalah nada do ya. Nada dasar itu disebut juga sebagai nada harmonik yang pertama, dilambangkan dengan F0 ya. Kalau pada nada dasar pada F0
Misalkan ini ada sebuah senar ya. Kemudian senarnya ini kita getarkan dan tercapai nada dasar, maka pada saat itu akan terbentuk gelombang stasioner yang bentuknya seperti ini. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kan dia terdiri atas dua simpul ya di sini ya. Ada dua simpul di sini dan ada satu perut ya. Berarti ini dua simpul dan satu perut. Nah, kalau panjangnya ini adalah sepanjang L ya. Dawainya ini kan panjangnya adalah sepanjang L ya. Nah, sepanjang L ini terbentuk berapa lambda? Ya, kemarin kan kalau lambda itu satu bukit dan satu lembah kan gitu. Tapi ini hanya terbentuk satu bukit saja. Berarti dia setengah lambda. Ya. Berarti L-nya itu sama dengan setengah lambda. Ya. Kalau saya tanya lambdanya sama dengan gimana? Berarti kan setengahnya ini pindah ke sebelah. Jadi dibagi kan? Maka L dibagi setengah. Ingat kalau dibagi sama dengan dikali tapi dibalik. Berarti L dikali 2/1. Ya berarti sama aja dengan 2 lambda. 2L. Oke. Terus kalau kita mau cari frekuensinya F0-nya gimana Pak? Nah kalau kita mau cari frekuensi, kalian ingat-ingat lagi bahwa kalau mau mencari V, itu kan sama dengan lambda dikali dengan F. Gitu ya. Kalau kita mau cari F jadi gimana? F itu sama dengan V dibagi lambda, kan gitu. V dibagi dengan lambda. Oke. Maka kalau kita mau cari F0, berarti kan V dibagi lambda. Nah, berarti V dibagi dengan lambda. Tapi lambdanya adalah 2L. Jadi V dibagi dengan 2L. Ya. Jadi untuk mencari frekuensi nada dasar atau nada harmonik pertama, ya. Jadi dia disebut juga sebagai nada harmonik pertama, ya. Maka itu caranya adalah F0 sama dengan V dibagi dengan 2L. V ini apa Pak? V ini adalah kecepatan rambat bunyi pada dawai. Nah, berarti nanti gunakan rumus hukum Mersenne tadi. Boleh gunakan akar F per mu, atau akar FL per M, atau akar F per rho A. Ya. Terus yang kedua ada yang namanya frekuensi nada atas pertama atau harmonik kedua. Lambangnya adalah F1. Ya. Kalau misalkan frekuensi nada atas yang pertama, maka nanti jumlah simpul dan jumlah perutnya akan selalu bertambah 1. Ya. Jadi nanti akan terbentuk gelombang yang seperti ini. Berarti kan ini tadi awalnya 2S 1P ya. Maka ini pasti akan jadi 3S dan 2P. Benar kan? Ini kan ada 3 simpulnya. Ya, di sini, dan di sini. Dan perutnya ada 2. Ya. Nah, lagi-lagi L-nya ini kan sama dengan panjangnya ini kan sama terbentuk berapa lambda nih? Ini terbentuk 1 lambda kan? 1 bukit, 1 lembah. Berarti L-nya sama dengan lambda. Gitu. Lalu F1-nya gimana, Pak? F1-nya berarti sama. P dibagi dengan lambda. Jadi V dibagi dengan lambdanya itu kan sama dengan L. Berarti boleh dong dibagi dengan V per L. Atau boleh dong ini saya tulis 2V per 2L kan sama saja. Karena 2 bagi 2 kan habis juga kan. Nah, berarti nanti ini untuk F1 polanya dia adalah 2V per 2. Lalu frekuensi nada atas yang kedua atau harmonik ketiga, nah itu gimana? Lambangnya F2. Maka ketambahan 1 simpul dan perutnya. Maka akan menjadi 4 simpul dan 3 perut. Ini ya. Nah, ini kan benar ya. Simpulnya 1, 2, 3, 4. Nah, perutnya ada 1, 2, 3. Ya. Nah, ini terbentuk berapa lambda? Berarti kan ini 1 lambda. Ini setengah lambda. Berarti kan 1 setengah. 1 setengah itu kan sama aja dengan 3 per 2 lambda. Nah, dengan cara yang sama, berarti L-nya ini panjang talinya sama dengan 3 per 2 lambda. Kalau saya tanya lambda jadi gimana? Berarti L dibagi 3 per 2. Sama aja dengan L dikali 2 per 3. Nah, hasilnya adalah 2L per 3. Oke. Kalau cari F2 gimana? Nah, berarti sama. V dibagi dengan 2L per 3 gitu ya. Berarti kan sama aja dengan V dikali 3 per 2L. Berarti hasilnya adalah 3V dibagi dengan 2L.
Ya. Nah, secara umum maka rumusnya seperti ini. Ya, maka nanti untuk mencari Fn, n-nya itu dimulai dari 0 ya. Jadi kalau mau cari F0 berarti 0 ditambah 1 dibagi dengan 2L. Ya, dikalikan dengan V-nya. V-nya itu adalah boleh pakai gunakan rumus akar F per rho A. Ya, oke. Soalnya kan kalau kita lihat di sini polanya itu kan seperti ini ya. Untuk yang F0 itu pertama adalah V dibagi dengan 2L. Untuk yang kedua itu adalah 2V dibagi dengan 2L. Kemudian yang ketiga, nada atas keduanya itu adalah 3V dibagi dengan 2. Kalau misalkan yang harmonik keempat, nada atas ketiganya gimana? Ya berarti pasti 4V dibagi dengan 2L. Selanjutnya pasti 5V dibagi dengan 2L. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan adalah bilangan asli. Nah, berarti dia sebenarnya adalah bilangan asli dikalikan dengan P per 2L. Itu ya. Oke, nanti V-nya boleh diganti dengan akar F per rho A atau akar F per M atau akar F per ya. Nah, kalau misalkan dalam soal itu sudah diketahui F0, F0-nya sudah ada. Tapi kita mau mencari F3 misalkan gitu ya. Ya udah, maka nanti dia pasti rumusnya seperti ini. Fn sama dengan n ditambah 1 dikalikan dengan F0. Ya. Kalau F3 ya berarti sama dengan 3 tambah 1 jadi 4. Nah, berarti dia akan jadi 4 kali lipat dari F0. Paham ya? Nah, ini perbandingannya saja. F0 banding F1 banding F2 banding F3 itu merupakan perbandingan bilangan asli. Ya, jadi 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan 1. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ke resonansi bunyi pada pipa organa. Pipa organa itu adalah suatu kolom udara yang memiliki lubang di tepi kolom dan menimbulkan gelombang stasioner. Nah, ini biasanya berupa alat musik tiup. Ya. Jadi dia ada kolomnya, berarti ada kayak semacam pipanya gitu ya, ada kolomnya, berisi udara, kemudian ditiup. Nah, ketika ditiup, maka nanti udaranya itu akan membentuk gelombang stasioner. Ada dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka atau POB dan pipa organa tertutup atau POT. Ya. Kalau dia terbuka, maka kedua ujungnya terbuka. Contohnya adalah seruling dan harmonika. Nah, ini kan kalau ditiup kan kedua ujungnya terbuka ya, sebelah sini terbuka, sebelah sini terbuka. Ini juga sama, sebelah sini terbuka, sebelah sini terbuka juga. Gitu ya. Nah, kalau terbuka seperti ini maka disebut sebagai pipa organa terbuka. Tapi kalau pipa organa tertutup, ini salah satu ujungnya tertutup. Ya, jadi bukan dua-duanya yang tertutup. Salah satu ujungnya saja. Ya, misalkan angklung, misalkan nih klarinetnya si Squidward itu juga salah satu ujungnya tertutup. Ini tertutup dia, tapi sini terbuka untuk itu. Ya. Nah, kalau yang ini, nah, berarti di sini kan terbuka nih ujung sini, nah, tapi di sini dia tertutup. Ya. Nah, sekarang untuk resonansi bunyi sekarang yang kita pelajari adalah pipa organa terbuka dulu ya, POB. Nah, kalau pipa organa terbuka sama seperti tadi, dia terbentuk nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Lambangnya sama F0, F1, F2. Nah, tapi dia disebutnya harmonik pertama ini ya kalau nada dasar. Kalau nada atas pertama harmonik kedua, nada atas kedua berarti harmonik ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, skemanya seperti ini. Kalau dia adalah pipa organa terbuka, maka ingat ya, konsep pentingnya adalah di ujung yang terbuka itu terbentuk perut. Ya, jadi kalau dia terbuka, di ujungnya itu akan terbentuk perut. Ya, itu harus diingat. Karena ini kedua ujungnya terbuka, sama-sama terbuka, ya berarti kan di kedua ujungnya pasti akan terbentuk perut. Maka untuk nada dasar akan terbentuk seperti ini bentuk gelombangnya. Seret. Nah, sehingga dia akan sama-sama menjadi sebuah perut. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan dia terbentuk berapa lambda ini. Dari sini ke sini ini kan baru seperempat kan. Dari sini ke sini juga baru seperempat. Seperempat ditambah seperempat itulah setengah lambda. Jadi, kalau panjang pipa organanya itu adalah L, ya, maka nilai L-nya itu sama dengan setengah lambda. Kalau mau cari lambda, ya berarti lambdanya sama dengan 2L. Kalau mau cari F0 gimana Pak?
Ya, F0 ya berarti sama seperti tadi. V, ya. Tadi kan kalau F itu sama dengan V dibagi dengan lambda ya. Nah, berarti dia V dibagi dengan lambda. Lambdanya 2L. Ya, oke. Nah, kalau nada atas pertama F1. Nah, berarti nanti dia jumlah perut dan simpulnya akan bertambah 1. Ini kan tadi dia ada 2 perut dan 1 simpul ya. Nah, kalau sini berarti akan ada 3 perut dan 2 simpul. Bentuknya seperti ya. Nah, kalau seperti ini berapa lambda, Pak? Nah, ini berarti 1/4. Yang ini kan setengah lambda nih. Ini juga 1/4. Berarti kan 1/4 tambah setengah tambah 1/4 adalah 1. Jadi 1 lambda. Maka panjang L-nya itu sama dengan 1 buah lambda. Ya. Dari F1 ya berarti sama V dibagi dengan lambda. Berarti lambdanya L. Berarti V per L. Atau saya tulis sama seperti tadi adalah 2V per 2L. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau frekuensi yang F2, nada atas keduanya? Nah, kalau nada atas kedua, ini kan berarti nanti dia akan ketambahan 1 perut dan 1 simpul ya. Maka menjadi 4 perut dan 3 simpul. Seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini panjangnya berapa lambda, Pak? Nah, yang ini ke sini itu kan sudah 1 lambda. Ini 1/4, yang ini 1/4. Nah, 1/4 tambah 1/4 kan setengah. Berarti kan setengah tambah 1 adalah 1/2 alias 3/2 lambda. Ya. L-nya itu sama dengan 3/2 lambda. Kalau saya tanya lambda, ya berarti kan lambdanya adalah L bagi 3/2. Ya berarti sama aja dengan 2L per 3. Ya. Mau cari F2, F2 itu sama dengan P dibagi dengan lambda. Lambdanya 2L per 3 gitu ya. Berarti ini sama dengan dibalik jadinya 3P per 2L. Ya. Maka secara umum nanti rumusnya itu sama seperti rumus yang di dawai ya. Jadi rumusnya sama tapi V-nya tetap V aja, di mana V ini adalah kecepatan udara ya. Kecepatan udara. Nah, kecepatan udara itu biasanya bersekitar 340 meter per sekon. Ini ntar diketahui dalam soal. Kita pakai kecepatan udara berapa. Yang tadi kan V-nya diganti dengan akar F per mu ya. Nah, nanti V-nya gunakan kecepatan. Oke. Nah, untuk perbandingannya ternyata sama. Dia merupakan kelipatan bilangan asli. Jadi rumusnya ini sama saja seperti rumus yang di senar atau dawai. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pipa organa tertutup. Nah, kalau dia tertutup, yang perlu diingat, di ujung tertutup itu akan terbentuk simpul. Ya. Kalau tadi kan di ujung terbuka terbentuk simpul. Nah, karena dia ini salah satu ujungnya saja yang tertutup, maka nanti di ujung tutupnya terbentuk simpul. Tapi di ujung terbukanya tetap terbentuk perut. Ya. Nah, kalau nada dasarnya F0-nya berarti kan nanti ini terbentuk atas berapa nih? Atas 1 simpul dan 1 perut. Ya. Nah, 1 simpul dan 1 perut. Nah, kalau 1 simpul dan 1 perut kan seperti ini. Nah, dari sini ke sini ini terbentuk berapa lambda nih? Ini hanya 1/4. Berarti L-nya itu sama dengan 1/4 lambda. Ya. Kalau lambdanya gimana? Lambdanya berarti sama dengan 4 kan pindah ke sebelah jadi dikali ya. Lambdanya adalah 4L. Kalau mau mencari F0 ya berarti V dibagi lambda. Berarti V dibagi lambdanya 4L. Oke. Nada atas pertama berarti ketambahan 1. Ada 2S dan ada 2P. Itu ya. Tentunya seperti ini. Ini kan S-nya 2. Nah, kemudian P-nya juga ada 2. Nah, ini berapa lambda ini? Ini kan 1/4. Ini setengah. Setengah tambah 1/4 kan 3/4. Berarti L-nya sama dengan 3/4 lambda. Ya. Maka lambdanya itu sama dengan 4L per 3. Kalau mau cari F1 ya berarti itu sama dengan P dibagi dengan 4L per 3. Maka hasilnya adalah 3P dibagi dengan 4L. Ya. Untuk nada atas kedua, F2-nya, harmoni ketiga, berarti akan ketambahan 1 lagi. Berarti dia akan ada 3 simpul dan 3 perut. Seperti ini.
Ya kan, 3 simpul dan 3 perut ya. Berarti ini berapa nih? Nah, kalau yang ini kan sudah 1 lambda ditambah dengan 1/4. Berarti 1 ditambah 1/4. Berarti 4/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 5/4 lambda. Maka L-nya adalah 5/4 lambda. Nah, berarti ini nanti lambdanya itu pasti sama dengan 4L/5. Ya. Oke. Kalau kita mau cari F2, ya berarti F2-nya itu sama dengan V dibagi dengan 4L/5. Maka hasilnya pasti akan menjadi 5V dibagi dengan 4. Ya. Kalau kita lihat polanya, berarti kan yang pertama itu V/4L. Kemudian jadi 3V/4L, kemudian jadi 5V/4L. Berarti kan sama-sama V/4L, tapi depannya 1, 3, 5. Selanjutnya pasti itu 7. Selanjutnya 9, dan seterusnya. Ya, berarti dia merupakan kelipatan bilangan ganjil. Nah, untuk mencari rumusnya, nanti gunakan ini ya. Nah, jadi nanti ini sama seperti tadi. Kalau tadi kan V/2L ya. Jadi dia akan jadi V/4L. Dan depannya akan menjadi 2N ditambah 1. Kalau F0 ya berarti 2 kali 0, 0 tambah 1 berarti tetap 1 ya. Berarti jadinya adalah V/4L sama dengan ini. Ya. Perbandingannya akan menjadi perbandingan bilangan ganjil. Ya, berarti dia akan 1/3 banding. Jadi kalau kita mau cari berapa F3 misalkan gitu ya, F0-nya diketahui, ya berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 1, 7. Maka jadinya 7 kali F. Paham ya? Oke, jadi untuk bunyi sekian ya. Setelah ini kita akan latihan soal terlebih dahulu. Oke, jadi saya akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.